Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. "75 tahun sudah bangsa kita merdeka dan berdaulat sebagai bangsa yang mandiri, lepas dari penjajahan Barat. Mungkin dalam hal ini kita patut sedikit berbangga karena jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara, kitalah bangsa yang paling awal memproklamirkan kemerdekaannya. Selain Thailand tentunya. Ibarat saudara bersaudara, kitalah yang sulung di antara negara-negara Asia Tenggara. Silakan bandingkan dengan negara tetangga kita. Katakanlah Singapura. Mereka baru 55 tahun berdaulat, 20 tahun lebih muda. Namun ya, jika dibandingkan dengan adik kita yang satu ini, mungkin hampir kita semua setuju bahwa sang kakak yang sulung masih kurang sukses. Singapura begitu maju dengan kekuatan ekonomi dan sumber daya manusianya. Sedangkan kita mungkin masih tertatih-tatih. Salah satu penghambatnya adalah keadaan sosial politik bangsa ini yang masih terus diganggu oleh sekelompok orang yang ingin terus menyulut sentimen antar kelompok berdasarkan agama dan kepercayaan. Yang namanya agama memang jadi alasan yang paling sensitif di negeri ini. Susah, bahkan pembangunan makam oleh para penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan saja disegel dengan dalil membela agama mayoritas. Yang terbaru juga adalah upaya pembodohan di mana ada tuduhan bahwa desain 75 tahun kemerdekaan Indonesia bernuansa kristenisasi. Saya aja heran, jangan-jangan mereka ini lebih Kristen dari orang Kristen karena mereka bisa menemukan simbol salib di mana-mana. Ajaib memang. Jadi ada sebuah kesan yang muncul bahwa negeri ini hanya milik mereka yang mengaku sebagai mayoritas. Sedangkan yang beragama minoritas hanya menumpang, ibaratnya warga negara kelas 2 begitu. Itulah sebabnya video ini dibuat sebagai sebuah perlawanan terhadap upaya sekelompok orang yang terus-menerus menggoreng isu agama mayoritas terhadap minoritas. Maka saya akan berargumen bahwa kemerdekaan bangsa ini malah tidak terlepaskan oleh peran mereka yang dicap minoritas. Malah saya akan menunjukkan bahwa ternyata ada peran kekristenan di dalamnya dan hal ini memungkinkan kemerdekaan Indonesia ini dapat diwujudkan. So, simak baik-baik karena mungkin data sejarah yang akan Anda temui di dalam video ini tidak akan pernah Anda temukan di dalam pelajaran sejarah di sekolah. Jadi simak video ini sampai habis biar nggak gagal paham. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, peristiwa monumental ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya kaum terdidik dari kalangan Bumi Putra, yaitu kelompok lokal Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Kelompok intelektual inilah yang nantinya membangkitkan kesadaran akan pentingnya identitas bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan bersama. Sedangkan cikal bakal kaum intelektual ini tidak pernah terlepas dari kebijakan etis yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Adalah politik etis yang menjadi sebuah kegerakan yang muncul di Belanda di awal abad ke-20. Dalam literatur sejarah Indonesia saat ini, seorang politisi sosialis bernama Konrad Theodor van Deventer dianggap berjasa dalam kebijakan etis ini. Tulisan van Deventer memberikan sebuah desakan agar Belanda memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk membalas jasa terhadap penduduk Hindia Belanda yang sumber daya alamnya telah diambil oleh Belanda. Akhirnya pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina memutuskan agar pemerintahan Hindia Belanda harus mengimplementasikan politik etis di Hindia Belanda. Jadi ada 3 poin, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Namun sayangnya dalam implementasi politik etis ini, terjadi penyimpangan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam hal irigasi dan imigrasi. Kebijakan irigasi yang seharusnya menolong warga untuk mengairi kebun mereka
malah diarahkan untuk membangun irigasi bagi perkebunan Belanda. Sama halnya dengan kebijakan imigrasi, malah dilakukan untuk memasok pekerja rodi untuk perkebunan Belanda. Namun syukurnya, kebijakan edukasi mendorong pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah secara merata di seluruh daerah jajahan mereka. Akibatnya, bermunculanlah kaum intelektual dari golongan priayi yang memungkinkan munculnya pergerakan nasional menuju kemerdekaan, termasuk pembentukan Budi Utomo pada tahun 1908. Jadi mungkin Anda bertanya, kontribusi kekristenan di mananya dalam politik etis ini? Nah, tentu saya tidak akan mengklaim ngasal bahwa Belanda adalah mayoritas Kristen. Itu argumentasi yang nggak valid tentunya. Namun, tahukah Anda bahwa yang sangat mempengaruhi Ratu Wilhelmina menerapkan kebijakan politik etis adalah Perdana Menteri Belanda saat itu, yaitu Abraham Kuyper. Hal ini dijelaskan di dalam History of Southeast Asia. Abraham Kuyper adalah seorang politisi sekaligus seorang pemimpin gereja yang sangat vokal, menyuarakan pentingnya tanggung jawab Belanda dalam mensejahterakan daerah koloninya. 20 tahun sebelum politik etis dicanangkan oleh Ratu Wilhelmina, Kuyper telah mempropagandakan kegerakan ini melalui tulisannya Ons Program, yang kemudian menelurkan kebijakan etis dalam penerapan politik etis. Jadi, bisa dikata bahwa Abraham Kuyper yang mendefinisikan tanggung jawab moral dan sikap etis bagi penyelenggaraan pemerintahan Belanda. Sedangkan Van Deventer terinspirasi oleh Kuyper dan mendorong agar kebijakan ini dijalankan di Hindia Belanda. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa jika tidak ada peran kekristenan yang menggerakkan Kuyper, maka belum tentu ada sebuah kesadaran dari pemerintahan Belanda akan tanggung jawab moralnya untuk mempedulikan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda. Sejak adanya politik etis ini, maka muncul kaum terdidik yang kemudian hari dapat memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Adalah Nederlands Zendeling Genootschap atau biasa disebut Zending. Ini adalah sebuah organisasi misi dari Belanda yang didirikan atas semangat penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Kegerakan mereka didasarkan atas semangat kesalehan diri, kerendahan hati, dan kerja keras. Selain itu, mereka terinspirasi oleh semangat pencerahan Eropa di mana amanat Yesus dianggap dapat menyelamatkan peradaban manusia yang masih berada di dalam kegelapan, yaitu bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Yesus. Meskipun oleh sebagian orang, misi Zending ini identik dengan penjajahan Belanda, sesungguhnya tidak demikian. Zending Belanda yang pertama justru masuk ke Indonesia pada masa pendudukan Inggris, yaitu Joseph Kam yang melayani Kepulauan Maluku. Misi yang dilakukan oleh Joseph Kam ini juga meliputi misi pendidikan, yakni mendidik warga lokal dari Maluku lepas dari pembodohan. Di dalam buku yang berjudul Top uit het Boek Verdeeld, Nederlandse Protestanten, de Zending en de Indonesische Revolutie, Hans van der Waal, seorang profesor dari Kampen, menunjukkan bahwa para misionaris Belanda justru menjadi penolong bagi warga lokal ketimbang menjadi kaki tangan kolonialis. Para penginjil Belanda ini justru berpihak dan menumbuhkan sebuah kesadaran kebangsaan di kalangan bumi putra Kristen. Misalnya saja Hendrik Kramer dan Kees von Doorn membidani lahirnya Christian Studenten op Java untuk mewadahi para pelajar Kristen di Jawa dengan semangat kebangsaan. Kesadaran kebangsaan di kalangan pemuda Kristen semakin kuat ketika Federasi Pelajar Kristen Dunia atau World Student Christian Federation mengadakan sidang di Citerep, Jawa Barat pada tahun 1933. Di sana, Hendrik Kramer, penginjil itu, justru banyak berbicara tentang Indonesia dengan menggunakan nama Indonesia ketimbang Hindia Belanda. Penggunaan nama ini penting sekali karena nama Indonesia mewakili semangat kebangsaan bangsa Hindia Belanda untuk lepas dan mandiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Melalui kegerakan para misionaris inilah,
kemudian muncul tokoh-tokoh pemuda Kristen yang turut memperjuangkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, seperti Yohanes Lemena, Yohanes Latuharhari, Sam Ratulangi, Alexander Maramis, bahkan Amir Syarifuddin. Sehingga melalui fakta ini, kita dapat melihat bahwa kekristenan memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar di dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Peran para misionaris Kristen dalam membangkitkan semangat kebangsaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan ini tidak kita ketahui dalam sejarah umum yang diajarkan di bangku sekolah, bukan? Jadi untuk kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa kekristenan itu berperan besar di dalam mengarahkan pemerintahan Belanda di dalam menerapkan kebijakan etis yang memungkinkan lahirnya kaum terpelajar di kalangan bumi putra. Dari kaum terpelajar inilah lahir semangat kebangsaan Indonesia, sedangkan misi Kristen juga berperan di dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan di dalam diri para pemuda Kristen. Ternyata, justru misi Kristen mendorong semangat kemandirian bangsa Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh Kristen yang penting pada masanya. Sehingga, apakah tepat jika dikatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah yang adalah musuh bangsa Indonesia? Apakah tepat jika dikatakan Kristen di Indonesia adalah warga kelas 2, minoritas yang tidak berkontribusi apa-apa di bangsa ini? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan komen di bawah. Jadi sampai di sini saja pembahasan tentang peran kekristenan di balik masa pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi saya minta tolong kepada teman-teman, kalau konten ini menjadi berkat, tolong share konten ini agar semakin banyak manusia Indonesia yang terinspirasi olehnya. Dan saya berharap bahwa semoga tayangan ini menjadi berkat dan membangkitkan semangat kebangsaan di hati kita, orang-orang Kristen Indonesia. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.